Kembali lagi bersama saya, sales YouTuber satu-satunya, sales paling ganteng muka terbatas. Biasanya sih kalau saya itu jalan ya paling pemandangan, terus unit usaha. Tetapi ada yang berbeda. Ini kepala desa yang paling gila yang pernah saya temui, dan yang membuat saya lebih tertawa lagi, ingin nyalon bupati. Gitu loh. Niatnya apa ini Pak Kades? Kenapa Pak Kades ini kok gila sekali ingin mencalonkan diri, cuman modal bisa memenangkan hati masyarakat desa di tempat Pak Kades menjabat? Jadi pada dasarnya kita berkaca kepada Lombok Timur yang cukup luas dan jumlah penduduknya luas. Sesuai dengan visi misi saya mengembangkan pembangunan daerah itu dengan sistem kearifan lokal. Oke, kearifan lokal. Berarti selama ini kearifan lokal kita minim atau minim? Mengapa saya mengatakan minim? Ketika seorang bupati menjabat dan tidak sesuai dengan visi misinya, seperti contoh dengan kearifan lokal bahasanya. Tetapi kalau sudah ada lembaran merah dengan lembaran biru, kearifan lokal itu hilang. Oke. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Seperti itu kenyataannya. Dan saya akan rubah mindset yang seperti itu untuk Kabupaten Lombok Timur. Oke. Nah, dari kita berbicara tadi kearifan lokal yang minim, langkah konkret Pak Kades untuk mewujudkan itu seperti apa? Langkah konkret yang pertama saya tempuh adalah mencari masyarakat yang bisa berkontribusi dan bisa menanam pemikiran, bukan menanam saham, pemikiran untuk ke depan Lombok Timur ini. Oke. Jadi kalau itu yang sudah kita terapkan, maka modal maupun biaya itu sangat gampang diuraikan nanti. Oh, itu yang kita tanam. Baik, tadi mungkin lebih kepada investasi SDM. SDM. Ya. Nah, tadi sempat di belakang layar teman-teman sales YouTuber, saya agak sedikit terlisik, ternyata beliau punya visi yang luar biasa ya. Dan beliau sudah memulai langkah-langkah nyata. Bagaimana beliau membangun sebuah komunitas sederhana, komunitas kreatif, yang mana mohon maaf pemuda pengangguran atau tidak punya pekerjaan, beliau rangkul. Dan ini yang membuat saya menarik. Kenapa saya jauh-jauh datang ke sini untuk mewawancarai beliau. Nah, Pak Kades, hal yang lagi yang membuat saya tergelisik adalah Pak Kades memiliki impian bahwa mana ya membangun pendopo, tapi duitnya dari mana Pak Kades? Kalau berbicara dengan duit, di masyarakat Lombok Timur itu kita tidak berbicara mencari duit untuk mencari seorang pemimpin Lombok Timur atau ke kepala daerah. Oke. Duit itu bisa datang sendiri apabila masyarakatnya tertarik sesuai dengan visi misi kita. Seorang bupati calon kepala daerah sekarang tidak mesti mempunyai uang untuk mencalonkan diri. Karena 239 kepala desa insya Allah mendukung kepala desa kalau memang itu serius mencalonkan diri. Oleh sebab itu saya kepala desa Sambelia akan maju 2023 mencalonkan diri sebagai kepala desa. Jangan yang itu saja menjadi calon kepala daerah. Harus ada pengganti yang baru. Harus ada regenerasi. Harus ya, ada Pak Kades, regenerasi. Nah, tadi berbicara agak tertawa lagi saya sementara sales YouTuber. Gak perlu pakai katanya tanda kutip ya, mahar besar lah. Jadi
seorang kepala daerah atau seorang manusia mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu harus punya uang. Itu bahasa kasar Ya. bagi saya. Tetapi bagi saya nomor 3 saya taruh uang itu. Yang penting silaturahmi door to door terhadap masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang kepingin pemimpinnya ditahu. Jangan masyarakat itu membeli ayam di dalam karung tidak pernah tahu bentuk ayam itu. Nah, disinilah letak ketumpang tindihan masyarakat Lombok Timur kalau memilih. Ketika sudah jadi dan memimpin Lombok Timur, maka masyarakat akan menyesal di kemudian hari. Kalau sudah itu kita lakukan di Lombok Timur, silaturahmi door to door, di samping itu sesuai dengan ajaran agama kita, insya Allah persaudaraan kita dan menjalin hubungan Lombok Timur itu akan sesuai apa dengan cita-cita kita. Oke, berarti bisa dibilang ini Pak Kades merupakan dia menggunakan konsep bahwa politik silaturahmi ya. Apakah beliau pantas atau hanya sekedar bermimpi di siang bolong untuk menjadi seorang bupati? Kalau menurut saya, kalau di saya ini, Nggih. dia harus menyelesaikan satu periode lagi. Oke. Kalau itu masyarakat tidak menginginkan juga di Samlia khususnya, Nggih, nggih. harus dia menyelesaikan tugasnya di Samlia ini tinggal satu periode. Oh, oke, baik, baik. Berarti ini beliau sudah berjalan berapa tahun ini, Pak Kades? Udah mau 4, Mau 4 berarti tinggal 1 tahun, tahun depan berarti udah selesai periode pertama ya? 6 tahun ya. Oh, 6 tahun sekarang ya? Oke. Terus di sisi lain, di sisi kepemimpinan beliau bagaimana, Pak Kades? Jujur apa adanya, Pak Kades? Ya, kita jujur, Nggih. jadi masalah kepemimpinannya ya memang bagus, loyalitasnya bagus terhadap masyarakat, dan sosialnya bagus, dan juga dia tidak kita iming-iming ini bahwa memperjuangkan masyarakatnya itu tidak tanggung-tanggung dia. Luar biasa. Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Kades atas waktunya. Selamat siang. Luar biasa Pak Kades. Nah, mungkin saya ingin bertanya yang agak sedikit ini. Apa relevansi IPM, kearifan lokal dan Lombok Timur? Karena IPM kita rendah sekali Pak Kades. Jadi tentang IPM Lombok Timur memang saya akui sangat rendah. Karena seorang kepala daerah beserta jajarannya tidak pernah menggali potensi yang ada di lingkup pemerintah daerah itu sendiri. Kalau memang kita gali dari ujung, dari pelosok sampai kota, tapi ini hanya kota saja yang digali, gimana tidak SDM pemerataannya. ya, karena tidak pernah merata. Kalau dia merata, insya Allah ada IDM atau sumber daya manusia yang ada yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur itu sangat banyak. Karena kita seorang kepala daerah tidak pernah memanfaatkannya. Sehingga saya bercita-cita, berkeinginan ke sana itu dari kepala desa karena saya tahu persis kondisi situasi di wilayah masing-masing desa, apalagi di masing-masing RT. Oh, baik. Berarti bisa saya bilang bahwa Pak Kades ini sebenarnya terenyuh dengan kondisi di lapangan sehingga ingin mewujudkan tanah kelahiran seperti itu ya Pak Kades ya. Nah, cuman Pak Kades kalau kita berbicara politik skala ini kan kalau politik skala desa Pak Kades sudah menguasai. Nah, untuk politik skala kabupaten ini Pak Kades, ini kan pasti ada intrik-intrik yang begitu kuat. Apakah Pak Kades apa istilahnya sudah begitu percaya diri, punya kekuatan penuh untuk melawan intrik-intrik yang ada di sana? Menjadi atau impian seorang kepala daerah kalau tidak percaya diri dia tidak akan bisa mampu. Tidak akan bisa mampu. Confident. Jadi harus kita percaya diri sehingga terwujud impian-impian yang tidak nyata menjadi nyata. Oke. Harus kita mampu dan kita percaya diri. Harus percaya diri. Percaya diri. Harus percaya diri karena kalau manusia itu sudah percaya diri, insya Allah impian itu pasti akan terwujud. Luar biasa. Berarti ini mungkin kalau boleh saya telisik, aku tergantung prasangka hambaku ya.
Hadis Qudsi itu ya. Ya, seperti itu. Luar biasa sebutan sales. Nah, tadi sudah beberapa hal yang menarik sebutan sales YouTuber, politik silaturahmi ini mungkin luar biasa buat saya dan implementasinya juga luar biasa. Dan bagaimana beliau ingin membangun IPM dan sumber daya manusia maupun alam yang di Lombok Timur luar biasa juga. Nah, terakhir Pak Kades, apa yang Pak Kades ingin sampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pak Kades pantas untuk menduduki Lotim 1? Ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus masyarakat Kabupaten Lombok Timur, ketika saya menjabat jadi bupati, jadi yang pertama saya lakukan akan membenahi jajaran di lingkup pemerintah daerah. Kedua, saya akan kumpulkan beberapa camat yang berpotensi untuk memimpin kecamatan itu dan menjadikan pendopo itu berbagai tempat, bukan satu pendopo satu dan pendopo duanya. Jadi di masing-masing kecamatan itu misalnya seperti Jeruaru, Keruak, Sakra, jadikan satu tempatnya di tengah-tengah. Nah, silaturahmi masyarakat tidak jauh, tidak mesti ke Selong. Cukup dia berada di wilayah Keruak atau di Sakra. Dan yang kedua contohnya Sembalun, Suila, Sambelia. Di tengah-tengah mungkin Sambelia ataukah Suila kita ambil. Di sanalah silaturahmi masyarakat di khusus Dapil 5. Kita memakai dapil ya untuk membuat pendopo di masing-masing daerah ini. Sehingga masyarakat akan tidak akan pergi ke Selong dalam keadaan sia-sia. Ingin bertemu seorang bupati, ingin mengadu aspirasinya yang tidak pernah kesampaian. Oleh sebab itu 2023 kita berubah konsep-konsep lama menjadi konsep baru. Pendopo menjadi dari 2 pendopo 1-2 menjadi 7 pendopo di masing-masing, kita rangkul di masing-masing kecamatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawab dengan cepat tanpa berpikir ya. Oke? Masyarakat atau Lombok Timur? Masyarakat atau Lombok Timur? Lombok Timur. Masyarakat atau Lombok Timur? Lombok Timur. Lombok Timur apa masyarakat? Masyarakat. Masyarakat apa Lombok Timur? Masyarakat. Masyarakat apa Lombok Timur. Luar biasa. Beliau tidak bisa memilih karena dua-duanya adalah bagian dari hidup beliau. Terima kasih sebutan sales YouTuber, tetap bersama saya. Sales YouTuber satu-satunya, sales paling jarang buka terbatas.